Cici, aku Tata. Mau kemana kita? Let's go! Halo guys, selamat datang kembali bersama kita di episode Tips and Trip X Trubosoan. Nah, bener banget. Jadi di episode baru kita kali ini, kita bakal main-main dan juga eksplor salah satu UMKM di Sidoarjo yang unik dan juga penuh cerita. Benar, jadi kali ini kita mau jalan-jalan ke salah satu UMKM bernama Kreasi Nila. Jadi Kreasi Nila ini merupakan UMKM yang masih mempertahankan teknik tradisional teman-teman. Tapi meskipun tradisional, mereka tetap ngasih skin modern gitu. Bener banget. Terus juga aku udah sempet cek-cek bentar gitu ya di sosial media mereka. Koleksi mereka tuh bener-bener cantik dan juga unik banget. Betul, jadi makin penasaran nggak sih lihat-lihat koleksi mereka? Bener banget. Jadi ikutin kita terus karena kita bakal lihat-lihat koleksi mereka. Terus juga bakal tanya-tanya ke ownernya. Dan mungkin kita bakal berkesempatan mungkin untuk Nyanting bener. Bener banget. Jadi yuk ikutin kita terus. Let's go! Hai Sobat Chip and Trip. Di episode kali ini kita sedang mampir ke salah satu UMKM kreatif yang ada di Sidoarjo, yaitu Kreasi Nila. Kreasi Nila merupakan UMKM yang bergerak di bidang produksi batik dan ekoprint. Namun yang menarik nih sobat, tempat ini bukan hanya tentang menjual produk, tetapi juga tentang bagaimana sebuah karya bisa menjadi ruang belajar dan ruang tumbuh bagi banyak orang. Nah, kita udah sampai di lokasi di Kreasi Nila. Ini adalah beberapa koleksi mereka ya. Jadi yuk kita lihat satu-satu, mulai dari mungkin ini dulu ya, kain ya, Iya, kain dari kain. mereka. Ini Kan sebenarnya ekoprint kan ya? Bener, ini adalah motif kain ekoprint. Jadi langsung dari daun. Benar. Dari daun. Karena ekoprint, jadi kita bisa lihat kalau ekoprint itu Motifnya motifnya biasanya unik dan juga terus juga berbeda gitu. Kebanyakan berbeda satu sama lainnya. Cantik-cantik banget. Kita lihat ke dalam yang lainnya. Wow, kita lihat dari sini dulu mungkin. Nah, ini koleksi Oke. ekoprint mereka ada tas, ada Benar. sepatu. Ada sepatu. Ini juga ada tas cewek-cewek yang lucu-lucu banget. Bener banget. Nih. Terus juga tadi seperti yang aku bilang, kalau ekoprint itu memang menghasilkan corak dan juga corak yang memang berbeda-beda dan juga unik gitu. Jadi Iya, satu karena kan dengan yang dari lain daun itu- asli ya, jadi benar. masing-masing. Di tempat ini kami juga diajak untuk mencoba langsung proses membatik loh sobat. Mulai dari mengenal pola, menggunakan canting, hingga bagaimana lilin diaplikasikan ke atas kain. Dan ternyata proses membatik membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang cukup tinggi ya sobat. Karena setiap garis yang dibuat memiliki detail dan karakter tersendiri. Selain batik, Kreasi Nila juga memproduksi ekoprint ya sobat. Yang belum tahu, teknik ini memanfaatkan bentuk dan warna alami dari daun maupun tumbuhan yang kemudian dipindahkan ke permukaan kain. Hasil akhirnya memberikan motif yang unik karena setiap lembar kain memiliki pola yang berbeda. Oke, halo guys. Jadi kita udah duduk, udah kumpul di sini. Jadi sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sekarang dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Saya Diarto Nilawati. Ibu di Ibu dia. Ya, ibu dia. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Nah, boleh diceritain nggak Bu, awal mula berdirinya Kreasi Nila ini gimana? Oke, siap. Terima kasih. Saya sedikit menceritakan tentang latar belakang Kreasi Nila. Kreasi Nila ini adalah nama yang saya ambil dari nama saya sendiri. Kebetulan nama saya kan Diarto Nilawati, nama kecilnya dipanggilnya Nila, sehingga kita wujudkan Kreasi Nila ini. Saya harapkan semua kreasi-kreasi yang saya karyakan itu ada di Kreasi Nila ini Kak. Seperti itu ceritanya. Oh gitu, baik. Menarik Oke. ya teman-teman. Jadi lebih ke cerita lamanya dari ibu sendiri gitu ya Bu, apa mulanya Kreasi Nila itu. Oke. Next pertanyaan saya pengen tanya ini sih Bu, visi misi gitu. Karena kan saya melihat Kreasi Nila ini kayak lumayan banyak ceritanya gitu, unik, menarik gitu. Nah, untuk visi misi dari Kreasi Nila ini dari Bu Dia ini tuh apa sih Bu? Jadi visi misinya selain latar belakang hobi itu ada yang cerita untuk mengangkat
leluhur, seperti kakek saya kebetulan adalah seorang pendidik. Jadi kakek saya ini seorang guru, kepala sekolah. Beliau sering dipindah tugaskan dari Sidoarjo ke Surabaya, balik lagi ke Sidoarjo lagi, seperti itu. Sedangkan kami sendiri itu kebanyakan keluarga kami itu latar belakangnya adalah seorang PNS. Nah, tapi pada saat belakangnya nanti itu karena saya menikah, alhamdulillah menikah dengan seorang pengusaha yang punya usaha sendiri, sehingga idealisme dari PNS itu iya bergeser karena ada sentuhan seorang pengusaha itu, akhirnya PNS yang biasanya kalem, anteng, dan selalu tugasnya dikerjakan langsung sesuai dengan pimpinan, itu sekarang berubah karena pengusaha itu ternyata punya mimpi yang luar biasa besarnya. Semakin mimpi kami itu semakin besar, sehingga pekerjaan yang kita kerjakan perlu energi yang lebih besar lagi, seperti itu Kak. Jadi visi misinya biar kami bisa tetap mengenang jasa kakek seorang pendidik. Itu akhirnya setelah kami menjadi PNS yang begitu-begitu aja pekerjaannya, yang flat, mulai dari pagi pulang sore seperti itu saya mulai menambah aktivitas semacam UMKM. Akhirnya kami memberanikan diri untuk resign menjadi dari PNS menjadi seorang UMKM. UMKM tapi yang latar belakangnya insya Allah ada pendidiknya ya. Sehingga visi misi dari Kreasi Nila ini salah satunya adalah insya Allah edukasi, seperti itu. Menarik sekali, jadi nggak cuma visi misi untuk apa ya, sekedar berbisnis saja gitu ya Ibu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk menghasilkan satu produk atau satu barang itu biasanya prosesnya butuh waktu berapa lama sih Budi? Oke, jadi begini Kak, kebetulan Kreasi Nila itu kan kita tidak hanya memproduksi batik tulis aja. Kalau memang batik tulis itu agak lama. Kalau seumpama kita dapat pesanan yang detail, biasanya kita berjanji menyelesaikan 1 bulan. 1 bulan, karena batik tulis mulai dari desain, terus kemudian pewarnaan dan finishing itu kurang lebih hampir 3 mingguan lah. Jadi kami berjanji 1 bulan, tapi pada dasarnya kita bisa menyelesaikan sebelum 1 bulan. Terus ada lagi yang namanya ekoprint. Kalau ekoprint itu kenapa kita juga mengkarya ekoprint, karena ternyata pada saat kita belajar batik tulis yang cenderung ada di pewarnaan alam itu lebih banyak yang laku itu adalah produk ekoprint. Dan ekoprint ini lebih simple dari batik tulis, karena ekoprint ini 1 hari itu kita bisa mendapat, kalau batik tulis kita 1 bulan mungkin 1, 2 sampai 5 ya. Kalau ekoprint itu sehari kita bisa 100 bisa. Apalagi ada lagi yang namanya cibori ya, atau jumputan. Nah, itu lebih simpel lagi. Jadi karya itu bisa kita selesaikan berdasarkan teknik apa yang mereka pesan dan cara kita mengerjakan, seperti itu Pak. Oke, baik, berarti prosesnya lumayan panjang ya masing-masing. Dan tergantung produknya. Iya, Kalau iya. batik tulis mungkin agak lama, kalau ekoprint cepat ya. Oke. Terus dari kan banyak banget koleksi dari Kreasi Nila tadi yang udah kita lihat. Nah, itu produk yang paling banyak diminati gitu, apa itu? Oke, siap. Jadi kalau batik tulis itu kebanyakan memang kain, sarung, terus kemudian baju atau fashion. Nah, terus kalau ekoprint kebetulan kebanyakan yang kita diminta untuk edukasi itu adalah ekoprint, sehingga kami berusaha untuk mengeksplor ekoprint itu bisa dipakai atau kita produksi di media apa aja. Karena kita edukasi sehingga kita memberikan contoh, selain ekoprint itu bisa dibuat baju fashion, dia juga bisa dibuat
perlengkapan seperti tas, sepatu, seperti itu. Sehingga kita muncul banyak ragam atau produk-produk yang kami hasilkan. Seperti itu. Oke, menarik. Oke, nah untuk tadi kan ada beberapa produk ya, ada yang jenisnya tulis, ada yang shibori, ada yang ekoprint. Nah, kalau ekoprint kan mungkin ada beberapa konsumen yang kurang familiar. Nah, untuk mengenalkan produk-produk ekoprint itu ke konsumen yang mungkin belum familiar tuh seperti apa sih? Oke. Terima kasih karena ekoprint itu bukan budaya kita. Jadi kebetulan ekoprint ini kan kita kita pelajari dari orang India, sehingga belum banyak memang, padahal ekoprint sudah lama, sudah kita kenal mulai 2017. Nah, tapi karena kita edukasi, sehingga pada saat edukasi kita selalu menyampaikan kalau ekoprint ini memang bukan budaya kita, tapi karena Indonesia itu mempunyai bank daun. Kalau kebetulan kita bilang bank daun karena daun itu adalah modal utama kalau kita mau memproduksi ekoprint, seperti itu Kak. Sehingga kita menyampaikan untungnya kita kalau memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar dan kita mendapatkan cuan, nah itu kita pakai ekoprint, seperti itu Kak. Sehingga kita memberikan contoh, selain edukasi, kita juga memberikan contoh hasil produksi yang kita sudah praktekkan, mulai dari lembaran medianya. Kalau kita mau ingin membuat tas atau sepatu, biasanya kita membuat eko di media seperti bahan kanvas. Nah, terus kalau kita mau membuat baju, itu yang mau mahal, itu kita pakai sutra, dan kita langsung memberikan contoh atau kita spill harganya. Biasanya kalau sutra itu berkisar antara 1,5 sampai berapa juta, tergantung desain dan motif yang diinginkan. Terus kemudian kita juga memberikan contoh ekoprint itu bisa dibuat apa aja. Kalau mau buat yang simple, murah, itu kita bisa buat seperti mukena atau jilbab, seperti itu Kak. Tadi salah satu caranya lewat edukasi. Iya. Oke. Terakhir banget nih Bu Dia pertanyaannya, yaitu apa sih harapannya untuk Kreasi Nila ke depannya? Oh siap. Terima kasih sekali Kreasi Nila sudah didatangi teman-teman, kakak-kakak, mas-mas dan mbak-mbak yang cakep-cakep. Kebetulan Kreasi Nila itu sudah punya visi yang tadi edukasi. Terus untuk hasil akhirnya Kreasi Nila akan lebih bangga dan senang kalau teman-teman yang datang ke kami itu bisa mempunyai nilai plus. Jadi kebetulan kami ini juga mendampingi anak-anak edukasi di bidang disabilitas, terus kemudian ibu-ibu yang single parent. Jadi kami ini seperti kalau Raden Ajeng Kartini itu habis gelap terbitlah terang. Nah, Kreasi Nila ini khususnya biasanya yang banyak belajar itu kan ibu-ibu, sehingga kami ingin sekali memberikan manfaat buat lingkungan. Selain kami juga ingin memotivasi seorang ibu-ibu itu, selain beliau menjadi kalau di rumah tangga itu kan ibu ini tiangnya negara, ya tiangnya negara. Jadi ibu itu ternyata juga punya peran. Kalau ibu keluar pasti ada aja yang dikerjakan. Nah, jadi kami berusaha untuk membantu ibu-ibu yang kepingin berdaya, sehingga dalam berkarya itu ibu nggak perlu pergi jadi kerja di pabrik, jadi nggak perlu jadi PNS. Jadi ibu itu bisa di rumah, bisa membatik, bisa membuat kain ekoprint, dan bisa berkarya tapi tetap bisa berdaya. Seperti itu Kak. Menarik dan inspiratif sekali.
Nah, akhirnya teman-teman selesai juga perjalanan kita kali ini di UMKM Kreasi Nila Sidoarjo. Setelah kita lihat koleksi-koleksi mereka, ngobrol-ngobrol sama ownernya, sampai lihat prosesnya juga teman-teman. Bener banget. Tadi kita juga diceritain juga gimana proses pembuatan mereka itu juga lumayan rumit, detail dan juga lama juga ya. Apalagi khususnya untuk batik tulis ya tadi. Betul. Jadi prosesnya sangat lama. Nah, buat kalian jangan lupa untuk terus support UMKM lokal karena karya-karya mereka juga cukup menarik teman-teman, nggak kalah sama produk-produk lain. Bener banget. Nah, untuk itu kira-kira next episode kita kemana ya? Nah, untuk itu kalau kalian punya rekomendasi tempat atau UMKM yang keren dan juga menarik, boleh banget untuk tulis di kolom komentar karena siapa tahu mungkin kita bakal kesana juga. Benar. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Rumah BUMN Sidoarjo. See you on the next video. Bye-bye! Lucu.